Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Febronia Sarbelia Yumartilo dari kelas 10H ingin menunjukkan hasil kerja saya dalam proyek sosiologi yang berkaitan dengan jelaskan materi CP3 yang berkaitan dengan identitas diri, tindakan sosial dan hubungan sosial, dan CP4 yang berkaitan dengan lembaga sosial, nilai dan norma, serta peran lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi pada CP3 yang berkaitan dengan identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Yang pertama adalah identitas diri. Yang pertama, pengertian identitas diri. Identitas diri merupakan proses menjadi seseorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup, serta suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi. Juga, keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentan kehidupan dan merupakan pengorganisasian dorongan-dorongan atau drives, kemampuan-kemampuan atau abilities, keyakinan-keyakinan atau beliefs, dan pengalaman ke dalam citra diri atau image of self yang konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan filsafah hidup. Bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi identitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan identitas seseorang adalah yaitu, yang pertama, keluarga. Salah satu faktor yang berkaitan dengan perkembangan identitas remaja adalah iklim keluarga. Iklim keluarga yang sehat yaitu interaksi sosio-emosional di antara anggota keluarga yaitu ibu, ayah, orang tua anak-anak, dan anak-anak. Sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang, maka remaja akan mampu mengembangkan identitasnya secara realistik dan stabil. Yang kedua, reference group. Reference group merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk ketika memasuki masa remaja. Melalui kelompok-kelompok tersebut, remaja dapat memperoleh nilai-nilai dan peran yang dapat menjadi acuan bagi dirinya. Yang ketiga, significant other. Significant other merupakan seorang yang sangat berarti, seperti sahabat, guru, kakak, bintang olahraga atau bintang film, atau siapapun yang dikagumi. Tokoh ideal tersebut dijadikan model atau contoh dalam proses identifikasi. Remaja cenderung akan menganut dan menginternalisasikan nilai-nilai yang ada pada idolanya tersebut ke dalam dirinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan sosial akan bermakna jika tindakan tersebut ditujukan atau memperhitungkan keberadaan orang lain. Secara umum, tindakan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan hidup manusia antara lain adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan integratif. Yang kedua, tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Tindakan yang muncul dari luapan emosi dapat berupa tindakan yang positif maupun negatif bagi dirinya atau bagi orang lain. Tindakan positif adalah tindakan yang membawa keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain. Sebaliknya, tindakan negatif adalah tindakan yang membawa kerugian bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang ketiga, tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Tindakan anggota masyarakat suatu daerah yang dilakukan sejak dahulu kala dan masih berlanjut hingga saat ini merupakan kebudayaan yang akan menjadi ciri suatu daerah.
Kebudayaan yang diimplementasikan dalam tindakan anggota-anggotanya akan menjadi adat kebiasaan bagi orang lain. Baik, yang berikutnya adalah faktor-faktor pendorong tindakan sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih yang melakukan kegiatan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan yang terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya, faktor tindakan sosial ini dapat terjadi pada individu yang mengidolakan salah satu idolanya. Seseorang yang mengidolakan idolanya biasanya akan berusaha untuk memakai pakaian dengan model yang sama dengan idolanya. Tidak hanya itu, seseorang yang mengidolakan idolanya terkadang mengikuti model rambut yang sama dengan idolanya tersebut. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang disugestikan. Terkadang dilakukan tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya, yang mana dengan nasihat-nasihat tersebut diharapkan penerima nasihat tersebut bisa menerima dengan baik dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani masa depan nanti. Yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ingin ditiru, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang melupakan akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Yang kelima adalah empati. Empati adalah perasaan tertarik yang mempengaruhi kejiwaan dan kondisi fisik seseorang. Meski kesannya begitu seram, tetapi pada dasarnya setiap manusia memiliki rasa empati dalam dirinya. Jika simpati hanya membuat kita membayangkan bagaimana kondisi kita jika berada di posisi orang, maka empati membuat kita berani terjun dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut secara langsung. Yang keenam adalah motivasi. Motivasi merupakan nasihat-nasihat atau kata-kata bijak yang dapat membangkitkan kembali rasa semangat seseorang. Motivasi diberikan kepada orang yang sedang sedih agar dia tidak merasa semakin terpuruk. Kebanyakan orang akan memotivasi teman-teman atau orang terdekatnya ketika mereka sedang terlibat masalah atau sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, baik itu satu atau puluhan orang, untuk saling memberikan informasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ciri-ciri dari hubungan sosial. Yang pertama adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hubungan sosial biasanya dimulai dari komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, sebuah hubungan jenis apapun tidak akan pernah terjadi, termasuk hubungan sosial. Oleh sebab itu, hubungan sosial bisa terjadi jika ada minimal 2 orang yang berinteraksi dalam waktu yang sama. Selain 2 orang, hubungan sosial bisa juga dilakukan jika ada banyak orang yang melakukan interaksi dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Salah satu ciri paling jelas dari hubungan sosial adalah memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ketika kita memulai interaksi dengan seseorang, kita pasti memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, terjadinya komunikasi langsung. Dalam hubungan sosial, harus terjadi komunikasi langsung antara 2 orang atau lebih, dan komunikasi langsung ini baru akan terjadi jika adanya pertemuan secara langsung antara 2 orang atau lebih tersebut. Yang kedua, jenis-jenis hubungan sosial. Yang pertama, hubungan sosial asosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah interaksi baik yang menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan sosial asosiatif sendiri terdiri dari 3 hal,
yakni kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. A. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. B. Akomodasi. Akomodasi adalah usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mengurangi ketegangan konflik yang terjadi antara kelompok atau individu tertentu. C. Akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua budaya atau lebih menjadi satu tanpa menghilangkan unsur budaya aslinya. Yang kedua, proses sosial disosiatif. Kebalikan dari proses asosiatif adalah proses sosial disosiatif, di mana proses sosial disosiatif justru bersifat negatif, bahkan berpotensi merugikan orang lain. Hubungan sosial disosiatif juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu persaingan, kontroversi, dan konflik. A. Persaingan. Persaingan adalah suatu usaha untuk keberhasilan tanpa menggunakan kekerasan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. B. Kontroversi. Bisa dibilang, kontroversi merupakan satu tingkatan yang lebih berbahaya dari persaingan, di mana persaingan setidaknya tidak melibatkan kekerasan, tapi kontroversi justru sebaliknya. Orang-orang tidak lagi menyembunyikan kebencian mereka kepada orang lain. Bahkan jika dibiarkan, kontroversi akan berubah menjadi konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang nilai norma, lembaga sosial, dan peran lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma sosial. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial adalah ukuran, patokan, anggapan, ataupun keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dianut oleh banyak orang dalam lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Yang kedua, ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial merupakan sesuatu yang abstrak yang ada dalam pikiran atau perasaan manusia. Yang kedua, nilai tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari manusia. Yang ketiga, nilai sosial merupakan ciptaan masyarakat yang tercipta melalui interaksi warga masyarakat. Yang keempat, nilai sosial dapat diteruskan atau dipindahkan di antara individu, satu kelompok ke kelompok lain, maupun satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kelima, sistem nilai dapat berbeda-beda antara satu individu dan individu lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Yang keenam, tiap nilai dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, fungsi nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial berfungsi untuk mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Yang kedua, penentu dalam memenuhi suatu peran sosial manusia. Yang ketiga, alat pengawas atau pengontrol perilaku manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang norma sosial. Norma sosial merupakan seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tak tertulis dan berlaku di masyarakat. Norma mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial secara luas. Yang kedua, jenis-jenis norma sosial berdasarkan aspek dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan, yang berisikan perintah dan larangan. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum merupakan suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Yang keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Yang kelima, norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat secara sadar maupun tidak sadar yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris
yaitu social institution, yang merujuk pada dua pengertian, yaitu sistem nilai dan norma-norma sosial, serta bentuk atau organ sosial, baik fungsi lembaga sosial. Yang pertama adalah fungsi manifest atau nyata. Fungsi manifest atau nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi ada. Baik, yang berikutnya adalah karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Yang kelima, memiliki ideologi. Yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Baik, yang berikutnya adalah jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dalam kehidupan di masyarakat, kita mengenal 3 macam bentuk keluarga. Yang pertama adalah keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Yang kedua, keluarga besar, merupakan ikatan keluarga. Yang kedua, keluarga besar, yang merupakan ikatan keluarga dalam satu turunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah keluarga poligamus, yang mana keluarga ini terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Baik, yang berikutnya adalah fungsi lembaga keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah fungsi sosialisasi. Yang kedua sebagai fungsi afeksi atau kasih sayang. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Yang keempat adalah fungsi pengawasan. Yang keempat adalah fungsi pengawasan sosial. Yang kelima adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Dan yang keenam adalah fungsi pemberian status. Baik, yang kedua adalah lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan yang pertama adalah fungsi manifest atau fungsi nyata. A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan. Yang kedua adalah fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari. A. Mengurangi pengendalian orang tua sehingga anak-anak dapat lebih eksplor. B. Menyediakan sarana untuk pembangunan. Dan C. Memperpanjang masa remaja. Yang ketiga adalah lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan, serta sistemnya. Fungsi lembaga politik adalah A. Memelihara ketertiban di dalam atau internal order. B. Menjaga keamanan di luar atau external security. C. Mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. D. Mengatur proses politik. D. Lembaga ekonomi. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi dalam masyarakat adalah 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberikan pedoman tentang harga jual beli. 4. Memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas diri bagi masyarakat. Yang kelima adalah lembaga agama. Agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci atau sakral. Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Fungsi lembaga agama dalam masyarakat adalah 1. Sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. 2. Mengatur tata cara hubungan antar manusia dan manusia dengan Tuhan. 3. Merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. 4. Pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. 5. Pedoman perasaan keyakinan atau confidence. Yang keenam, pedoman keberadaan atau existence. Yang ketujuh, pengungkapan keindahan atau estetika.
Yang ke-8, pedoman rekreasi dan hiburan. Dan yang ke-9, memberikan identitas kepada masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya berkaitan materi CP3 dan CP4. Atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih.